Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. Apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Kalau sekarang satu kue bisa diperbutkan 100 driver. Jadi memang kebutuhan pasar ya, kebutuhan masyarakat kan. Karena ya, tadi itu yang saya sebutkan ada aplikator baru yang kami rasa melanggar. Tapi pemerintah sampai sekarang nggak bisa ya menindak itu ya. Nah makanya itu gitu loh. Kenapa ya? Pemerintah ini punya Atau aturan gitu loh. Dianggap oh ini urusan bisnis intern lah. Enggak lah. Pemerintah nggak bisa masuk ke urusan gini bisnis loh Pak intern. Edward. Pemerintah kan punya aturan gitu kan. Tapi kenapa nggak dilaksanakan gitu loh. Nah. Hanya kemudian peraturan ini kok nggak diterapkan sama aplikasi. Halo, salam jumpa. Time out. Kali ini saya kedatangan sahabat dan teman yang sudah cukup lama saya kenal. Dan beliau sudah banyak beraktivitas di beberapa komunitas dan beraktivitas di kegiatan sosial maupun aktivitas lain. Nah, pada kali ini kawan saya ini Mas Daniel Lukas Lorong. Mas Daniel Lukas Lorong dari Perhimpunan Driver Online Indonesia, Jawa Timur, ya, PDOI Jawa Timur, PDOI singkatannya, dan sebagai humas ya Mas ya? Ya, humas frontal Jawa Timur. Humas Yang frontal singkatannya apa? Frontal itu front driver online tolak aplikator nakal. Oke. Seperti itu. Nah, yang tanggal 24 Maret kemarin. Ya, mohon maaf ya, sempat memacetkan jalan di Jalan Protokol Ahmad Yani khususnya. Iya, makanya kenapa kita pingin ngajak ngobrol-ngobrol di kali ini itu untuk bisa lebih mendalami ada persoalan-persoalan apa saja sih sebetulnya yang dialami oleh kawan-kawan yang punya profesi sebagai driver online, karena seringkali termuat di media itu ada banyak hal yang kemudian itu menjadikan persoalan, entah itu dari hukum ketenaga kerjaan, kemudian hukum angkutan ya, perhubungan, peraturan-peraturan yang terkait dengan kepentingan Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Nah, kalau Mas Daniel sendiri sudah lama berprofesinya ini? Sebagai driver online saya itu mulai menekuni itu sekitar tahun 2017 ketika seminggu sebelum Lebaran. Seminggu sebelum Lebaran itu saya daftar menjadi salah satu mitra salah satu aplikator. Terus saya daftar, udah langsung di akun saya aktif. Terus 1 minggu sebelum Lebaran itu ada bonusan yang cukup menggiurkan waktu itu, dimana kita narik selama seminggu itu nanti ada bonusan maksimal 12 juta kalau bisa memenuhi target waktu itu. Jadi sifatnya dia hubungannya kemitraan ya. Jadi harusnya memang setara, bukan majikan dan karyawan gitu ya. Bukan karyawan. Memang hubungannya gitu ya. Statusnya mitra sebetulnya, gitu loh. Di semua aplikasi. Semua aplikasi karena yang punya aset kita, gitu loh.
yang punya aset Oke, kita, mobil punya kita, motornya. nyicil kita sendiri yang nanggung. Termasuk sepeda motor juga kalau yang roda 4 kan, roda 2. Waktu itu saya roda 4, saya punya mobil, terus saya pakai apa ya mobil ini ya, daripada saya pakai riwa-riwi terus nggak ada hasil gitu kan. Saya kan waktu itu sering aktivitas luar, terus ke arah sana, kira-kira kalau saya dapat penumpang dari sana kan lumayan gitu kan, sekalian ada ongkos bensin yang bisa saya terima seperti itu kan. Terus saya daftar itu, terus seminggu sebelum lebaran terus saya akhirnya ini kok lumayan ya bonusannya ya, saya langsung ngejar bonusan itu. Sampai seminggu itu saya nggak pulang, jalan terus cari penumpang terus gitu. Iya, cari penumpang terus, orderan terus, sampai saya kalau malam itu tidurnya di tempat-tempat yang strategis, misalnya kayak di sampingnya patung Gubernur Suryo, Taman Surya itu kan rame kalau jam 12 ke atas kan. Saya pakai tidur di situ, cari tempat yang enak untuk tidur, untuk naruh mobil, terus saya tidur situ. Terus bangun ketika habis saya bunyi ada orderan. Saya bangun, terus saya nggak pulang, nggak cuci muka segala macem. Bondo saya itu, model saya itu tisu basah, deodoran, terus obat kumur-kumur sama permen. Terus saya lihat orderan ini jemputnya di mana, saya jemput. Jadi cuman tidur sehari itu paling cuman 2-3 jam lah. Pokoknya tidurnya nggak maksimal lah. Saya istirahat ketika nunggu orderan datang, saya baru istirahat. Tapi pekerjaan yang dilakukan semacam ini memang sebuah jawaban ya dari beberapa kebutuhan dari masyarakat yang memang. Iya, kalau menurut saya. Kalau penghasilannya mencukupi ya sebenarnya. Waktu itu tahun-tahun 2017 mencukupi, sangat menjanjikan. Waktu itu kan promonya aplikator kan itu gajinya bukan gaji, yang didapatkan itu banyak, maksimal. Apa istilahnya, komisi, upah apa? Jadi ada tarif kan, terus waktu itu tarifnya juga masih bagus. Terus bonusannya itu yang juga menggiurkan. Dalam satu hari itu kalau kita mencapai misalnya 18 perjalanan, itu bonusannya bisa sampai waktu 2017 2018 itu bisa sampai 500 ke atas. Kalau mencapai target 18 perjalanan sampai 21 perjalanan. 500.000 per hari. Per hari bonusannya. Kalau bisa mencapai 18 perjalanan itu, gitu loh. Itu belum termasuk ongkos yang kita dapat. Misalnya ongkos yang kita dapat misalnya 500.000 gitu kan, atau berapa gitu kan, ditambah bonusan itu kan lumayan. Berarti sehari bisa dapat 1 juta. Oh iya. Ya kan? Itu 1 bulan ya tinggal ngalihkan aja kalau kita tiap hari narik gitu kan, seperti itu. Tapi kalau biaya servis segala macam ya kita BBM servis itu ya kita sendiri nanggung. Paling enggak. Tapi bersih tadi ya sudah bisa sampai 1 juta tadi itu. Enggak. Itu kotor masihan. Bersih paling bisa 500-600 lah. Kalau kita enggak macam-macam ya, dalam artian enggak beli makanan yang mahal-mahal, terus nggak beli rokok segala macam, ya bisa 500-600 sehari waktu itu. Nah, waktu saya gabung pertama kali itu saya bisa mencapai bonus itu dalam seminggu itu. Saya nggak pulang itu karena belani bonusan itu saya bisa dapat bonusan itu sekitar 8 jutaan kalau nggak salah dalam waktu 1 minggu. Dari situ saya tergoda, ini kok lumayan ya gitu loh, menjalani ini ya. Akhirnya saya jalani terus gitu loh. Saya jalani terus sambil aktivitas yang lain. Seperti itu, antar jemput anak dan aktivitas yang lain saya jalani terus. Tapi lama dalam perjalanannya kemudian dalam perjalanannya perubahan apa? Iya, ada perubahan-perubahan yang saya rasa ini kok seperti ini ya gitu loh. Saya ngalami sendiri yang namanya pernah gesekan sama angkutan konvensional. Terus yang konvensional itu apa? Misalnya Bimo. Oke, yang land ya, taksi, jalur-jalur yang sudah ditetapkan. Terus pernah juga kan memang ada larangan untuk mengambil penumpang di bandara, di Juanda gitu loh. Tapi karena ketika saya ngantar penumpang ke Juanda, terus saya mau keluar dari Juanda nggak mbak penumpang kan eman gitu loh.
Ngambil penumpang. Akhirnya saya kucing-kucingan sama petugas bandara gitu loh. Beberapa kali lolos karena saya pakai trik yang saya rasa aman gitu loh. Saya pura-pura bilang ke penumpangnya, saya pakai baju ini, nanti saya jemput mbaknya, masnya, nanti kita salaman ya. Itu kalau sampai ya, gitu ketahuan ketangkep, nah itu makanya hukumannya apa? Ini saya belum cerita sampai situ. Jadi beberapa kali lolos, saya jemput, saya taruh mobil saya di parkiran mobil yang dekatnya masjid itu, yang dekatnya bandara itu. Juanda. Terus saya juga pakai trik yang lain, saya ke toilet, nanti kita ketemu di toilet ya, toiletnya bandara gitu, di sini gitu kan. Terus nanti kalau kita ketemu nanti kita salaman ya, terus kita pelukan ya kalau laki-laki ya gitu. Pura-pura saudara yang jemput seperti itu. Berapa kali lolos, lumayan. Saya ngantar penumpang ke Juanda dapat ongkos sekian. Karena jaraknya jauh ya. Iya, terus saya bisa keluar dari Juanda mbak penumpang lagi kan, lumayan kan. Berapa kali lolos sampai sehingga suatu ketika saya kena gitu loh. Ketangkep sama Pomal. Ketangkep sama Pomal, terus diproses saya tanda tangan di atas materai. Terus berhubung ini di mobil saya kan ada topi marinir gitu kan. Oh, dikirain masih enggak, ditanya itu topinya siapa. Saya dapat dari salah satu petinggi marinir di Sidoarjo, karena kenal gitu kan. Saya taruh di situ. Terus papa saya juga mantan purnawirawan angkatan laut gitu kan. Akhirnya sanksi saya nggak berat. Gini aja mas, sampean gembosi aja bannya sampean sendiri, bukan saya gitu loh. Tapi kalau yang lainnya kena, itu sanksinya lumayan berat gitu loh. Digembosi semuanya bannya sampai habis. Ada juga yang disuruh keliling parkiran itu sampai bensinnya habis. Seperti itu sanksinya gitu yang lain. Iya. Itu tahun-tahun 2017 2018 gitu. Setelah itu akhirnya enggak kerjasama. Dari situ akhirnya saya kapok gitu loh. Nggak ngambil di bandara. Jadi ketika saya dapat penumpang ke arah bandara, terus saya keluar, baru saya ambil di luarnya bandara. Seperti itu. Itu yang kemudian sama teman-teman diperjuangkan lagi. Ya, terus akhirnya sekarang kan udah ada shelter di bandara Juanda kan ada untuk angkutan online di sana seperti itu. Itu dari perjuangannya sebelumnya kita demo segala macam gitu kan. Tapi kan memang sebetulnya masyarakat membutuhkan yang efektif, cepat kan gitu ya. Iya, karena kan memang kalau tinggal main di handphone gini pesen gitu kan cepet toh. Betul, karena memang perubahan yang tidak bisa kita pungkiri gitu loh. Kalau kita pesen online kan kita tinggal nyantai di depan rumah dijemput. Terus diantarkan juga ke depan rumah. Kalau konvensional kan nggak bisa, kalau BIMU kan harus sesuai rutenya kan, nggak bisa nganu-nganu kan. Nggak bisa sampai masuk depan rumah. Termasuk juga kalau naik becak kan dari sini misalnya sampai ke Plaza Marina misalnya, kalau naik becak kan ongkosnya bisa sampai 25, 30. Kalau naik ojek online paling cuma 10.000. Iya. Murah gitu loh. Langsung depan rumah. Langsung jemput depan rumah segala macam kan, langsung diantar ke Jadi memang kebutuhan pasar ya, kebutuhan masyarakat kan. Kebutuhan pasar masyarakat sama memang perubahan nggak bisa dihindari. Ke depan saya lihat memang yang namanya online segala macam masih menjanjikan. Tapi khusus untuk angkutan online, kalau menurut saya ya, ke depan kayaknya mohon maaf ini agak susah. Gitu. Sudah mulai yang menyebabkan jadi penyebabnya karena yang khususnya untuk driver ya, Kalau dulu 2017 2018 itu masih miteranya nggak terlalu banyak. Misalnya satu kue itu untuk jatahnya 10 orang gitu loh. Kalau sekarang satu kue bisa diperbutkan 100 driver. Iya. Otomatis kan peluangnya lebih kecil dibanding zaman tahun 2017 2018 gitu loh. Sehingga yang namanya pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing driver tidak sebesar ketika tahun 2017-2018. Iya. Seperti itu. Kalau tadinya bisa berapa kali perjalanan? 18 kali perjalanan. Itu bonusannya bisa sampai 500-600. Sekarang bonusannya cuma 200.000. Karena perjalanannya jadi cuma berapa kali? 4 kali? Ya, cuma segitu. Tapi bonusannya juga semakin menurun. Karena mitranya tambah banyak. Iya, karena mungkin bakar duitnya udah habis mungkin. Bakar duitnya udah habis mungkin.
Terus karena itu kan waktu itu kan kita diiming-imingi segala macam kan, bonusan segala macam. Waktu itu juga tarifnya juga lumayan besar dibanding sekarang gitu loh. Seperti itu. Jadi saya lihat ke depan peluang untuk yang namanya kesejahteraan untuk mitra driver online kayaknya tidak bisa diharapkan. Tidak seperti dulu. Iya, kalau dulu bisa jadi pekerjaan utama, kalau ke depan nggak bisa. Oke. Seperti Nah, itu. Yang saya kalau lihat. di Jawa Timur sendiri berapa ribu, Mas? Kira-kira Jawa Timur kita untuk pelaku data profesi. pastinya nggak punya karena data itu hanya dimiliki oleh aplikator. Bahkan pemerintah pun tidak tahu jumlah pastinya driver online di Jawa Timur berapa, nggak tahu. Yang tahu aplikator. Aplikator punya dashboard tuh nggak tahu kenapa kok nggak mau dikasihkan datanya ke pemerintah. Karena mungkin nggak dianggap sebagai tenaga kerja tadi ya? Iya, karena mungkin itu data hubungan perjanjiannya berarti hubungan perjanjian mitra tadi kan? Iya, dan kerja itu mungkin sama orang sama dan itu mungkin database-nya perusahaan yang mungkin sangat berharga, sangat bernilai mungkin ya, Iya, sehingga iya. tidak bisa dibagi. Termasuk pemerintah pun nggak tahu gitu loh jumlah pasti driver online di Jawa Timur itu berapa, seperti itu. Kalau perkiraan kita sih sekitar untuk Jawa Timur itu untuk sepeda motor itu bisa di atas 100.000. Untuk Surabaya aja sangat banyak untuk driver online. Yang untuk R2 itu Surabaya sendiri itu 5.000 ada, 5.000 lebih ada. Oh ya? 10.000 pun ada kayaknya. Karena saat ini pun masih sering dibuka pendaftaran untuk mitra baru gitu loh. Makanya saya heran ini untuk orderannya juga semakin berkurang karena masa pandemi kok lowongannya semakin masih dibuka gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya daftar pun nggak apa-apa, cuman saya kasihan ketika itu dijadikan pekerjaan utama sama teman-teman yang baru, tapi hasilnya ternyata nggak sesuai harapan gitu loh, seperti itu. Jadi selain tadi ada problem-problem di pelaksanaannya karena tadi misalnya belum ada kerjasama dengan pihak bandara, terus akhirnya diperjuangkan sampai akhirnya ada terus waktu itu juga ada namanya yang peraturan Menteri Perhubungan Permenhub 108 tahun 2017. Itu yang ribut sama taksi. Iya, taksi konvensional sama angkutan konvensional. Ributnya bukan karena namanya itu sih angkutan sebenarnya. umum kok, gitu ya? Iya, istilah angkutan umumnya kan? Iya, tapi umum kan harusnya gitu. Iya, tapi itu kan yang memberatkan pihak saya sama beberapa teman akhirnya menggugat itu karena di dalam PM 108 tuh kita harus punya yang namanya SIM A khusus, harus ngurus SIM A khusus. Terus mobil kita juga harus dikir. Platnya kuning gitu. Iya, mobil kita juga harus dikir. Terus mobil kita juga dikasih penanda stiker bahwa ini taksi online gitu loh. Nah, ini mobil kita gitu loh. Kalau dikasih stiker taksi penanda taksi online, ketika kita lewat di suatu daerah yang ada orang nggak suka dilempar batu, rusak, siapa yang tanggung jawab? Terus belum lagi ketika mobil kita ini masih baru, rata-rata itu masih di bawah 5 tahun gitu loh. Waktu itu ya, di bawah 5 tahun. Kenapa harus dikir gitu loh. Waktu itu angkutan konvensional sama taksi konvensional banyak yang belum dikir kok. Gitu loh. Termasuk supir-supirnya juga waktu itu nggak punya SIM A khusus gitu. Jadi gugatannya gugatan judicial review. Iya, ke Mahkamah Agung. Kebetulan terhadap ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017. Mas Daniel sebagai salah satu penggugat, ada saya Daniel Lukas Lorong, terus teman saya Heri Wahyu Nugroho, terus satunya lagi Ramatullah Riyadi. Kebetulan kita dalam organisasi di PDI Jawa Timur, si Heri Wahyu Nugroho ini sebagai ketua, terus Ramatullah Riyadi sebagai sekretaris jenderal, saya sebagai humasnya. Jadi 3 orang ini yang menggugat Permenhub itu, dibantu sama lawyer yang kita kenal waktu itu, Pak Soleh. Itu sangat membantu kita untuk menggugat itu gitu loh. Akhirnya dibatalkan. Iya, waktu itu kita gugat dibantu Pak Soleh, kita ajukan ke sana. Terus saya kan nggak tahu proses menggugatnya segala macam itu
kok nggak dipanggil-panggil Kok nggak ada sidang harus datang gitu ya? Iya, kok nggak dipanggil sidang, kok Karena- nggak ada nganu. betul. Saya kan nggak tahu waktu itu prosesnya seperti apa kalau gugat secara JR ke Mahkamah Agung kan. Saya tunggu-tunggu, saya putus asa, waduh ini kayaknya gugatan kita ini kayaknya gagal ini gitu. Kok nggak penggugatnya kok nggak dipanggil? Kok nggak dipanggil, nggak ada sidang iki ya opo sih iki maksudnya itu gitu kan karena memang kita waktu itu awam soal itu, cuman taunya kita menggugat ada peraturan yang memberatkan teman-teman driver online termasuk saya. Ini kok nggak ada kabar, nggak ada sidang, nggak ada panggilan segala macam. Ya udahlah, udah kita abaikan. Sampai aja berapa lama gugatannya. waktu itu? 6 bulan. Oh ya lama ya. 6 bulan. 6 bulan kemudian itu kita gugatnya itu awal Februari 2018, terus baru dapat kabar sekitar bulan-bulan Agustus September kalau nggak salah. Itu baru dapat kabar dari Pak Soleh gugatan kita untuk Dikabulkan. PM 108 dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Langsung saya syukuran di warung Mami di Mas Pion Square waktu Padahal itu. kalau yang namanya peraturan itu kan misalnya ini dibatalkan, bikin peraturan lagi kan bisa. Nah, itu dia, itu yang mau saya lanjutkan lagi nanti ini. Jadi ketika itu udah Sudah dikabulkan, batal, terus kita syukuran di warung Mami, saya sampai cukur gundul karena saya punya nasar itu kan. Kalau gugatan kita dikabulkan, saya potong gundul gitu kan. Terus di blow up segala macam, mulai media massa sampai nasional. Ternyata nggak lama kemudian ada rencana dari Menhub untuk menerbitkan peraturan baru pengganti 108, yaitu 118. Gitu. Seperti itu. Nah, Gugat lagi. belum, tapi 118 muncul, kami baca ini kok ada poin-poin di 108 kok masih tetap dimasukkan di 118 gitu loh kan. Terus? Meskipun ada beberapa poin yang kami baca memang bagus sih untuk perlindungan driver online segala macam gitu loh. Tapi ya sudahlah 118 kita tinggalkan dulu dalam artian selama ini belum pelaksanaan benar-benar ya udahlah kita Berarti sekarang yang berlaku masih peraturan 118. Oh, oke. 118. Tapi kalau ini benar-benar diterapkan mungkin nanti akan timbul gejolak lagi untuk demo segala macam. Jadi sekarang ada peraturannya tapi belum tentu dipakai. Atau Atau gimana? dipakai tapi belum diterapkan benar-benar gitu loh. Oh. Itu yang untuk R4 ya. Kalau 118 ini untuk R4. Roda 4. Roda 4. Nah, yang kemarin yang demo waktu 24 Maret di Surabaya itu PM12 mengenai sepeda motor R2. Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2019 2019 kalau nggak salah. 2019. mulai diterapkan sekarang. Iya, terus Itu ada yang kemudian membuat kawan-kawan karena bukan masalah itunya, tapi masalah mengenai tarif yang saat ini dibebankan aplikator pada mitra, gitu loh. Seharusnya tarif dalam PM12 sama KP 348 itu mencantumkan bahwa tarif minimal dasar itu antara 7.000 sampai 10.000. Seperti itu. Tapi kenyataannya itu yang harus tercantum di aplikasi. Begitu Iya. mencet dia langsung keluar 10.000 gitu. ya misalnya Atau pokoknya antara 7.000. 7.000 sampai 10.000 seperti itu. Tapi kenyataannya itu bersih. Tapi kenyataannya saat ini tarif yang diperoleh teman-teman adalah 6.400. Bahkan ada yang sampai di bawah itu yang dibebankan oleh aplikator baru di bawahnya 6.400 gitu loh. Nah, teman-teman mengeluh segala macam, aduh iki tarifnya sak mene yo, minyak goreng wis naik gitu loh. Naiknya sampai 2 kali lipat. Ya. Belum lagi harga sembako yang sekarang udah mulai naik menjelang lebaran. Tambahan lagi masalah BBM yang dimana premium udah dihapuskan, akhirnya teman-teman beralih ke Pertalite. Otomatis kan ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh teman-teman driver online. Tapi ini tarif kok turun gitu loh. Teman-teman kan bisanya cuman mengeluh, cuman ya wis lah nerimo lah gitu loh. Karena udah merasa tanda tangan perjanjian kemitraan tadi ya. Betul. Sudah harus nerima berapa di situ. Ya harus pasrah teman-teman kan, karena memang nggak ada pilihan lain mungkin ya, karena itu jadi pekerjaan utama dan cari pekerjaan sekarang susah gitu kan. Terus akhirnya mengeluh kepada kami, terus akhirnya kami akomodir, ya terjadilah demo kemarin tanggal 24 Maret itu. Yang dituntut apa waktu itu? Yang kemarin waktu tanggal 24 Maret kita ada 4 poin utama waktu itu. Menghadirkan Menteri Perhubungan atau diwakili minimal Dirjen Hubdar. Kenapa kok harus dihadirkan?
Ya karena mereka yang akan bisa memutuskan untuk mengimplementasikan PM12 sama KP348 itu. Kalau yang lain nanti akhirnya oh ya nanti kita sampaikan ke pusat gini. Itu sering terjadi ketika demo-demo sebelumnya gitu loh. Dan hasilnya akhirnya nggak bisa maksimal sesuai harapan kita. Gitu. Kalau ada gugatan lagi nggak bisa? Peraturannya digugat lagi gitu? Ini bukan peraturannya. Nah, kita malah mendukung yang peraturan yang ini. Nah, kalau yang ini kita mendukung. Nah. Hanya kemudian peraturan ini kok nggak diterapkan sama aplikasi. Betul. Oh, gitu. Gitu loh. Makanya kita pakai nama frontal itu. Seperti itu. Nah, itu yang poin pertama, menghadirkan Menhub atau minimal diwakili Dirjen Hubdar untuk melihat langsung aksi kami sekaligus mendengar aspirasi kami dan mengimplementasikan PM12 dan KP348. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menghadirkan petinggi pusat aplikator untuk bisa merubah tarif yang sekarang ini menjadi tarif yang sesuai dengan aturan dari pemerintah. Sekarang aplikator ada berapa sih, Mas? 6. Yang punya nama ya saya sebut aninya atau enggak, jumlahnya aja. Jumlahnya aja ada jumlahnya berapa? yang punya nama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah yang masih sering pakai sama karena yang lain-lainnya masyarakat. Yang lain yang kecil-kecil kan ada juga yang kecil-kecil itu juga ada gitu loh. Termasuk nggak tahu kenapa peluang ini menjanjikan kayaknya, sehingga ada perusahaan yang di bidang travel pesawat terus tiket hotel itu sekarang juga terjun ke dunia food gitu loh, pengantaran food gitu loh. Ada satu perusahaan yang seperti itu barusan tahun 21 kemarin launching di Surabaya gitu loh. Tapi ketika saya coba pesan segala macam, ini masih belum maksimal aplikasi ini. Kenapa kok diterapkan? Mitranya belum banyak yang jadi pengantarnya. Nah, anehnya dia cuma memanfaatkan aplikasi food ini, tapi nggak punya mitra gitu loh. Dalam artian nggak punya drivernya. Dia menumpang salah satu aplikator yang udah ada untuk pengantaran makanannya. Cuman nge-link gitu aja ya. Gitu loh. Saya juga heran, ini pemerintah tahu nggak mengenai hal ini gitu loh. Tapi memang selama ini belum ada aturannya kan? Nah itu dia gitu loh. Kenapa nggak dibuat aturan, nanti mumpung belum sampai kebelabasan tanda kutip gitu loh. Seperti itu. Termasuk sekarang juga ada maskapai penerbangan yang membuat yang melirik food ini tapi masih di Tangerang gitu loh. Malaysia itu ya yang perusahaan Malaysia itu kan. Nah itu lama kelamaan kan akan ke semua kota kabupaten, kalau nggak diatur kan nanti jadi tambah ini rancu segala macam gitu loh, seperti itu. Tapi sebetulnya itu teman-teman biasanya kalau ada aplikasi baru gitu langsung daftar lagi jadi mitra lagi. Aplikasi baru. Jadi satu orang bisa banyak aplikasi ya. Bisa. Nggak ada larangan untuk satu orang harus satu aplikasi, enggak gitu loh. Seperti itu. Dari sanalah kemudian bisa nutup biaya atau pendapatan. Misalnya dia punya 2 HP, terus dia nyalakan aplikasi ini, aplikasi A, siapa yang bunyi duluan ya udah kita antar, seperti itu teman-teman. Seperti itu. Itu masih 2. Yang ketiga tadi tuntutannya. Yang ketiga tuntutannya ini untuk evaluasi biaya tambahan yang dibebankan aplikator pada mitra driver maupun kepada customer. Misalnya biaya tambahan gitu loh. Biaya tambahan untuk packing, misalnya food kan ada biaya packingnya untuk plastik segala macam, itu dibebankan aplikator pada customer sama driver, seperti itu. Termasuk untuk biaya parkir, biasanya. Oh ya, kalau warung restorannya di dalam. Nah, customer kan kadang-kadang nggak tahu, dipikir aku wis pesen iki angkane 20.000 wis termasuk parkir. Pikirnya customer ada yang seperti itu, padahal kan nggak semuanya seperti itu. Kalau customernya nggak pelit sih nggak apa-apa dikasih parkir gitu kan, tapi kan ada yang nggak mau tahu, akhirnya dia drivernya dapat tarifnya 6.400, ketambahan biaya parkir misalnya 2.000, tinggal 4.400 gitu loh. Yang ideal menurut teman-teman harusnya itu dihapuskan aja, nggak usah ada biaya itu, atau dibebankan ke aplikasi. Dibebankan ke aplikasi lah, karena aplikasi itu aplikator udah mendapatkan 20% dari tiap kali orderan. Jadi dari misalnya 20.000 driver, misalnya driver dapat orderan ya, nilainya 50.000 misalnya.
untuk pengantaran orang gitu kan 50.000 itu nanti aplikator mau motong 20% dari 50.000 itu. Jadi mitra driver hanya dapat 40.000, aplikatornya dapat 10.000 seperti itu. Setiap kali orderan untuk barang food maupun orang itu potongannya 20%. Yang nanggung semua kan customer loh. Customer kan yang bayar semua kan tadi itu. Iya, Makanya kadang-kadang kalau beli langsung kok lebih murah daripada harus lewat aplikasi ya. Tapi ya daripada jauh-jauh parkir langsung dari handphone datang sendiri makanannya. Iya, tapi kadang-kadang kan dapat promo juga kan sehingga lebih murah melalui aplikasi daripada kita langsung datang ke Promo itu berarti diskon dapat dari mana ya? Motong ya itu mungkin cara promosinya aplikator untuk itu gitu loh. Nah, makanya termasuk ada tambahan biaya tambahan itu mungkin diambil juga dari aplikator untuk menutupi biaya promo itu gitu loh, seperti itu. Nah, yang itu penting menarik untuk supaya tetap aktif. Jadi iya, dulu nggak ada biaya tambahan seperti itu, dulu nggak ada. Tahun-tahun 2017 2018 itu nggak ada gitu loh. Kenapa kok sekarang tambah kesini kok tambah ada gitu kan? Mungkin karena biaya bakar uangnya udah habis, itu bebannya juga aplikator juga tambah banyak gitu kan. Yang ketiga, yang keempat? Itu yang yang keempat apa kemarin ya, saya lupa. Tuntutannya yang keempat kemarin. Oh ya, mendorong pemerintah untuk menindak tegas aplikator baru yang melanggar aturan pemerintah. Seperti itu. Karena ya tadi itu yang saya sebutkan ada aplikator baru yang kami rasa melanggar. Tapi pemerintah sampai sekarang nggak bisa ya menindak itu ya? Nah, makanya itu gitu loh. Kenapa ya? Pemerintah ini punya atau aturan gitu loh. Dianggap ini urusan bisnis intern lah. Enggak lah. Pemerintah nggak bisa masuk ke urusan gini bisnis loh Pak intern. Edward. Pemerintah kan punya aturan gitu kan. Pemerintah punya aturan. Kenapa aturan ini udah dibuat, ditetapkan, tapi kenapa nggak dilaksanakan gitu loh? Nggak diterapkan dengan tegas gitu loh. Ada dialog kemarin sama pihak. Oh iya, Dirjen Hubdar kami sampaikan mengenai hal itu. Jadi aturan ini ibarat macan ompong gitu loh. Terus itu. Menurut mereka kenapa pemerintah kok sampai tidak bisa mengatasi para pelaku bisnis? Ya karena memang tidak ada laporan dari teman-teman gitu loh. Dalam artian ya ada demo mungkin, tapi pemerintah mungkin karena masih sibuk ngurusi segala macam, akhirnya mungkin yang hal ini jadi nomor prioritas sekian lah gitu mungkin ya. Termasuk ini Pak Edward, saya baru tahu juga kemarin dari Pak Dirjen Hubdar, ternyata aturan dari pemerintah yang PM12 ini sama KP 348 ini ternyata hanya mengatur tentang pengantaran orang gitu loh. Untuk food sama barang itu ternyata belum ada aturannya gitu loh. Sehingga aplikator bisa tanda kutip bermain di sini untuk mengatur tarif segala macam. Itu seharusnya urusannya Menko Info yang ngurusi masalah ini gitu loh. Katanya seperti itu, makanya. Tapi kan apa? Angkutan barang atau orang? Barang sama makanan gitu loh. Yang ngurusi itu katanya bukan wewenangnya Kementerian Perhubungan, tapi Menko Info gitu, Kominfo gitu loh. Seperti itu. Makanya saya juga nggak tahu lah itu urusannya mereka, saya nggak sampai, ilmu saya masih belum sampai sejauh itu gitu loh. Ya. Tapi masalah orang ini, misalnya tarif untuk orang ini yang semua kalau ada aplikator yang melanggar aturan ini, kita punya bukti bisa kita laporkan, terus kita sampaikan, terus bisa ditindak tegas, gitu, seperti itu. Bisa dilaporin nanti antara Kemenhub sama Kominfo ini bisa saling bersinergi untuk memblokir aplikator ini gitu loh. Katanya itu pernah dilakukan oleh mereka ketika ada salah satu aplikator yang bandel gitu loh. Pernah seperti itu, tapi kenyataannya sampai sekarang masih beroperasi aplikator itu gitu loh. Nah, terus kalau ada juga kasus-kasus mobilnya hilang, dirampok, meninggal, dibunuh gitu kan, banyak teman-teman yang mengalami peristiwa-peristiwa itu. Jadi sejauh mana sebetulnya perlindungan hukum yang bisa bisa membuat teman-teman bekerja dengan nyaman gitu? Ya itu makanya ketika saya mau menggugat PM 108 itu pernah saya waktu live talk show di salah satu media TV lokal itu bersama Pak Soleh itu, saya sempat
nangis waktu live itu. Sajane yo izin gitu, tapi karena saya mengalami sendiri waktu itu betapa beratnya jadi driver online gitu loh. Ketika ada teman driver online yang telepon ikutan live itu, ternyata dia yang barusan mengalami aksi pembegalan di Mojokerto kalau nggak salah, atau di mana waktu itu sempat ramai juga waktu itu. Waktu dia telepon itu saya tahu kan mengenai berita itu, saya langsung nangis waktu live itu gitu loh. Karena harusnya perlindungannya disiapkan oleh perusahaan aplikasinya ya, atau gimana? Di perjanjiannya waktu itu makanya waktu itu kan akhirnya kita demo beberapa kali. Salah satu tuntutannya adalah di aplikasi itu disediakan panic button gitu loh. Sekarang sudah ada semua aplikasi waktu itu ada, nggak tahu sekarang saya belum ngecek lagi gitu loh. Karena saya kan udah nggak jadi karena kan driver beberapa online. waktu yang lalu belum lama kan ada yang mengalami peristiwa. Iya, tapi kan waktu yang barusan ini itu kan offline gitu loh, yang dimengurasi ke Juanda kan. Dimatiin malah dia enggak. Dalam artian gini, orderannya bukan melalui aplikasi, jadi kayak semacam charter. Mas, saya antarin ke Juanda dong. Nggak usah pakai aplikasi. Okay. Tarifnya berapa di Juanda? Misalnya dari Bungurasi ke Juanda 100.000, yaudah tak tambahin 200.000 lah gitu. Nah itu ternyata akhirnya itu risiko yang pribadi ya. Aplikator ya lepas tanggung jawab karena itu bukan online kok, itu offline kok. Tapi kalau online tetap ada upaya-upaya perlindungan. Ada, kan bisa dilacak untuk melalui riwayatnya kan siapa yang pesan segala macam gitu loh. Seperti itu. Makanya seharusnya di pendaftaran untuk customer pun seharusnya bisa ini dimasukkan untuk data-data pribadi, misalnya KTP-nya di-scan atau apa. Sekarang udah gitu kan ya? Sekarang sih udah gitu. Foto sama foto orang sama KTP yang ditunjukkan. Iya, gitu itu kan? akibat dari demo-demo kita yang sebelumnya untuk tuntutan mengenai perlindungan seperti ini, supaya ketika terjadi apa-apa di jalan terhadap mitra ataupun kepada customer, misalnya ada oknum driver juga yang nakal, kan bisa saling melindungi gitu loh, bisa diusut segala macam gitu loh. Ya namanya hukum itu kadang-kadang memang sering ketinggalan gitu ya. Setelah ada kasusnya baru nanti keluar aturannya. Iya. Nggak bisa aturannya ada dulu terus. Nah itu orang yang ngikut itu makanya jadi itu berkembangnya hukum itu dari sama seperti ketika ada lubang di jalan, ada korban dulu yang jatuh atau meninggal, baru nanti lubangnya itu ditambal gitu loh. Iya. Ya itulah kenyataannya seperti itu gitu loh. Itu makanya sampai kadang-kadang ketika saya membaca berita di suatu media ada teman kita yang mengalami tindakan kriminalitas seperti itu, aduh kok terjadi lagi ya. Ini teman-teman udah kita kasih tahu harus melalui online gitu kan, terus jangan melalui offline gitu loh, jangan menerima melalui offline. Termasuk ketika ada rute yang kan teman-teman pasti tahu lah, ini rute ke sana jam sekian tengah malam sepi, nggak usah, janganlah, mending saya nggak terima. Itu apa sosialisasi di internalnya sering seperti itu, pertemuan-pertemuan. Termasuk di WA grup segala macam, kopdar sering kita sampaikan juga gitu loh, hati-hati gitu loh, karena kita kan nggak tahu penumpang kita siapa. Kalaupun kita terima harus dicek dulu akunnya ini, akun penumpangnya masih baru nggak gitu. Kalau masih baru, terus rutenya juga kita rasa ke arah sananya sepi, terus jamnya udah tengah malam segala macam, patut dicurigai gitu loh. Soalnya kan bisa dideteksi ya, supir atau driver yang berkualitas, yang nilainya sering dapat bintang banyak, kan ada atau penumpang yang juga penumpang baik itu kan juga kan ada ratingnya kelihatan. Itu kan. Kelihatan di situ kan bisa kita cek juga. Itu kan yang untuk meyakinkan bahwa ya udah diambil aja ini order serius, order main. Iya, betul. Bisa dilihat dari rating penumpangnya sama drivernya juga kan kita bisa lihat seperti itu. Ketika akun baru terus rutenya itu dirasa sepi, hati-hati gitu loh. Kalaupun kita terima ya tips yang paling mudah untuk mengantisipasi, misalnya mereka berencana jahat, ketika nyampe kita foto sama penumpangnya, ajaan foto penumpangmu gitu loh, terus di video bilang saya berangkat dulu ya guys ya gitu, terus nanti tak share log di 8 jam untuk tolong dipantau gitu. Nah seperti itu kan penumpangnya punya niat jahat kan keder gitu loh. Akhirnya mengurungkan niatnya, nggak jadi tak rampok gitu, nggak jadi tak begal gitu seperti kalau itu. Tapi sebetulnya memang sudah feeling gitu itu ya. Iya. Dilihat gini kok sudah mencurigakan. Iya.
Untungnya saya selama jadi driver online nggak pernah dapat yang Sekarang tindak lebih detail kan pertanyaan-pertanyaannya, berapa orang yang penumpang Anda? Ya, seperti itu. Sendirian Itu juga atau pernah. Itu gitu juga ya? sering saya lakukan ketika saya aktif jadi driver online. Itu sering saya lakukan ketika saya jalan malam. Saya lebih suka dulu itu jalan di atas jam 12 malam di tempat-tempat. Ya selain nggak panas juga jalanan sepi, nggak macet. Jadi pengeluaran BBM juga lebih irit gitu kan dibanding siang hari atau Tapi yang order sore hari. jarang. Masih banyak juga kalau malam dulu sebelum masa pandemi. Ya kita cari tempatnya itu yang rame, misalnya di tempat dugem. Itu kan buyaranya dugem itu kan. Dulu saya sering di depan hiburan itu ya. saya sering di depan yang Agel dulu. Kalau nggak gitu di depannya plaza yang di Ahmad Yani. Situasi pandemi ini memukul sekali ya. Ya, sangat memukul sekali gitu loh. Nggak cuman di transportasi online ya, di semua bidang gitu loh. Tapi teman-teman memang merasakan. Tapi justru beberapa biasa, gitu. Food membutuhkan bantuannya dari teman-teman. Food yang meningkat selama masa pandemi malahan. Beliin obat juga kadang-kadang. Iya. Yang waktu pandeminya sampai banyak korban itu ternyata teman-teman. Tapi yang menurun kan yang untuk orang, pengantaran orang segala macam itu yang menurun. Jadi ya disyukuri aja lah, karena memang saat ini cari pekerjaan susah. Iya. Seperti itu. Mumpung di sini barangkali mau ada yang disampaikan ke teman-teman driver yang lain untuk bisa saya udah sering mengingatkan ke teman-teman sejak tahun 2020. Saya ingatkan ke teman-teman. Saya melihat untuk ke depan sepertinya profesi driver online tidak menjanjikan loh teman-teman gitu loh. Jangan menjadikan profesi driver online sebagai pekerjaan utama gitu loh. Karena memang kondisinya saat ini berbeda jauh ketika tahun 2017-2018 gitu loh. Seperti itu. Paling enggak ya nggak apa-apa tetap jadi driver online, tetap mencari rezeki sebagai driver online, tapi paling nggak ada usaha lain yang bisa menambah ketika profesi driver online ini nanti udah tidak menjanjikan seperti itu. Saya udah bilang gitu ke teman-teman mulai tahun 2020 itu. Tapi ya ada yang mengikuti jejak saya, saran saya, ada yang ya gimana lagi yang mencari pekerjaan susah gitu kan. Termasuk cicilan mobil segala macam masih belum lunas gitu kan. Ya mau nggak mau ya tetap ada yang masih jadi full driver online gitu loh, seperti itu. Terus termasuk juga ini untuk kriminalitas juga tetap harus waspada teman-teman gitu loh. Jangan karena tergiur dengan tarif yang offline yang harganya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat, tapi keselamatan kalian tidak terjamin seperti itu. Mending tetap melalui online ngambilnya. Meskipun dipotong 20% misalnya tarif dari sini ke Malang 400.000 misalnya, itu kan potongannya lumayan banyak. Kalau 20% 400.000 20% berapa berarti 160. Tapi nggak apa-apa, lebih aman gitu, daripada nanti melalui offline ternyata malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Iya. Kita sudah bisa akhiri dulu karena ini acaranya time out. Jadi memang sejenak kita pingin dapat informasi dari berbagai hal, kemudian kita lihat dari sudut pandang hukum gitu juga dan yang terjadi di masyarakat gitu. Tapi saya seneng gitu. Driver online ini bisa solid, bisa kompak gitu loh. Ketika ada teman driver online yang mengalami musibah di jalan, teman-teman bisa langsung. Udah kayak keluarga gitu kan? Iya, meskipun nggak kenal. Aplikasinya apa? Misalnya satu ini ternyata yang datang bukan aplikasi yang sama, ada yang dari lain gitu. Kompak gitu loh. Ketika ada yang kecelakaan, ada yang mengalami namanya sering kelihatan itu sering seperti itu. Dan yang saya sukai dari teman-teman driver online itu tadi soliditas, kekeluargaan, solidaritas sama rasa kekeluargaan yang sangat tinggi gitu. Jadi selain ada supporter juga ada ojol yang solidaritasnya itu sangat tinggi seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Daniel waktunya. Pak Edward. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya kita ngobrol-ngobrol di time out kali ini. Amin. Dan
Kita jumpa lagi lain waktu di acara Time Out. Terima kasih.